Selamat siang, Bang Didi. Apa Ya. kabar, Bang Didi? Yang Ju. Wah, itu seragamnya itu, ya kan? Gimana kabar, Bang? Sehat, Bang. PSMS gimana, Bang? Smack Hooligan. Jangan cerita Perlu sepak diketahui bola dulu lah ya. adik-adik dan Bapak dosen semua ini, Bang. Dulu kita, Bang Didi ini kan foundernya Smack Hooligan, mana fans fanatiknya PSMS Medan ya, Bang. Gimana, Bang, sekarang kegiatan? Aman, Bang. Ya, biasa kerja. Masih Mungkin jadi sebelum Abang budak korporat. Iya. Mungkin, Bang, untuk tidak memperpanjang waktu, tapi sebelum menyampaikan materi, saya sih berharap Abang juga bisa bercerita lah bagaimana dulu kita, biar adik-adik juga tahu di kampus kita juga pernah belajar seperti mereka, Bang. Lalu kita sekarang ada di posisi yang beda di antara mereka, tapi kita hari ini balik ke kampus dengan cara yang berbeda juga. Namun tujuan kita sama dalam suatu kerangka Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Silakan, Bang Didi. Ya, seperti dosen-dosen kita dulu omongin, kita selalu diomongin hidup itu proses. Jadi proses lah. Ketika kita mahasiswa, ya ini proses kita menjadi mahasiswa. Kita akan mencapai tujuan itu ya dari sini, dari proses ini. Kalau kita tidak berproses ya tidak mencapai. Itu salah satu dosen selalu menyampaikan itu di setiap mata kuliahnya kepada kami. Awalnya waktu kuliah ya kita pikir apa proses. Tapi setelah sekarang kita tamat kuliah, sudah di dunia industri, sudah di pekerjaan, oh ternyata proses itu sangat penting. Terus terang saya adalah mahasiswa yang tidak berhasil secara akademis, IPK saya juga tidak terlalu membanggakan untuk diomongin, tapi satu yang saya banggakan dan saya dapat dari Politeknik itu salah satunya adalah disiplin tadi, Pak ya. Disiplin di Politeknik kan tidak ada toleransi. Zaman kami, tidak tahu sekarang ya, zaman kami denda itu 2 kali, Pak ya, udah bayar terus kerja. Jadi ya saya adalah salah satu mahasiswa yang tidak pernah libur di masa liburan, Pak. Jadi liburan kembali ke kampus. Tapi itu alhamdulillah bersyukur di dunia pekerjaan itu suatu nilai tambah kami, Pak. Kami yang biasa disiplin ketika masuk kerja di dunia konstruksi jam 8 pulang jam 10 malam, kami oke-oke aja, fine-fine aja. Jiwa petarung kami sudah terbentuk di kampus, sudah terbentuk di depan pintu 4 nih. Di pintu 4 kami terbentuk petarungnya. Kalau mau main, kalau kuliah di Politeknik, kalau mau bermain ya mainlah setelah jam 6 sore. Jadi mental kami terbentuk di Politeknik. Mungkin itu kepada adik-adik sekarang yang kuliah ya. Saya dulu mahasiswa yang nggak berhasil di akademis, saya ulangin lagi. Karena saya tidak berhasil, jadi akhirnya ketika pertama kali kerja, saya bawa buku-buku diktat yang dari kampus ke proyek, ke perusahaan saya. Jadi saya bekerja sambil belajar. Nah itu yang kekurangan yang saya dapat karena ketidak fokusan saya dalam belajar, banyak main waktu itu ya, banyak nonton bola waktu itu. Jadi kepada adik-adik sekarang ya saat hari ini belajar, itulah proses belajar. Jalanin pelajaran itu orang tua kita sudah berat untuk membiayain, biaya hidup makin susah. Saya mau memberi masukan ini Pak Edi Usman, Bu Delisma. Bu, kemarin minggu ini kebetulan saya baru selesai dari seminar bangunan gedung hijau untuk IKN, Bu. Ibu, Bapak untuk IKN. Jadi IKN insya Allah akan mulai kita bangun mulai tahun ini dan target tahap awalnya selesai di 2024. Tapi hanya beberapa bangunan yang akan selesai tahun 2024. Setelah tahun 2024 akan banyak bangunan-bangunan selain infrastruktur yang untuk pemerintahan. Jadi saya menggelitik, kebetulan saya ini agak melenceng dari jurusan teknik sipil, walaupun saya dapat mata kuliah K3 2 SKS di hari Sabtu jam 3 sore. Jurusan K3 cuma 2 SKS, dapatnya di hari Sabtu. Yang ngajar tuh Pak almarhum Darmuji. Jadi dan sekarang saya malah kerja di dunia itu. Di Politeknik cuma ada satu Politeknik yang mengambil jurusan teknik K3, Pak. Itu teknik perkapalan di ITS, Politeknik perkapalan di ITS. Mungkin bisa masukkan Bapak Ibu karena kita ada IKN yang membutuhkan sumber daya tidak aja di engineering, tetapi di
teknik K3 juga, karena teknik K3 ini tidak hanya ada di dunia konstruksi, banyak di unit-unit bisnis lain, mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu dosen dan wadir yang hadir, dibukakan jurusan teknik K3 di Politeknik sebagai tambahan. Mungkin itu aja Bang Jo. Wah, mungkin menjadi catatan nanti ya, butuh tindak lanjut itu nanti dari pihak Sivitas Akademika. Ditambah, karena sekarang di USU sudah ada jurusan K3, tapi dia Kesmas. Kalau Kesmas ini tidak belajar K3 keteknikan, jadi ketika masuk dunia konstruksi, dia lebih lama beradaptasinya daripada yang teknik K3. Saya juga orang yang terselamatkan K3, Bang Didi. Tahun 2018 atau 17 itu Bang Sumut Siantar kebakaran, kita lagi renovasi di situ saat itu. Nah, jadi pada saat itu K3 kita lah yang menyelamatkan itu karena kita mengikuti standar prosedural itu, begitu Bang. Makanya dalam safety talk saya selalu menyampaikan kepada tim untuk menjaga K3 ini. Langsung saja Bang Didi, untuk mempersingkat waktu, silakan kalau ada paparannya yang untuk disajikan biar bisa kita sampaikan kepada audiens. Baik. Bang Jo, materi saya dari sana kan? Ya, sebentar lagi di kondisikan nih. Baik. Baik Bapak, Ibu sekalian, saya mulai. Sebetulnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Didi Surya Bakti. Saya adalah alumni Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan jurusan 2000. Jadi saya adalah angkatan pertama Politeknik Negeri Medan, sebelumnya Politeknik USU. Ya, jadi saya angkatan pertama Politeknik Negeri Medan, perubahan dari Politeknik USU. Jadi saya dan Bang Juanda ini sama-sama IMAGABI waktu itu, Ikatan Mahasiswa Gedung B kan bilangnya. Saya sekarang bekerja di PT PP Persero Tbk, saya sebagai HSE Team Leader Divisi Gedung. Jadi PT PP di tahun 2017 kami dibagi spesialis-spesialis dan kebetulan saya berada di Divisi Gedung. Jadi buat adik-adik yang mau cari magang, insya Allah akan saya bantu, minta nomor HP saya sama Bang Erwin di laboratorium kalau mau magang. Tapi kebetulan saat ini kami Divisi Gedung belum ada proyek di wilayah Sumatera Utara. Proyek terdekat dari Sumatera Utara itu ada di BSI Aceh, yang ada paling mayoritas di daerah Jawa dan Indonesia Timur. Next. Nah, ini pengalaman kerja saya masuk PP tahun 2005 September sampai dengan sekarang sudah bekerja di PT PP kurang lebih 17 tahun. Saya adalah masuk PP ketika bencana tsunami di Banda Aceh. Jadi saya ke Banda Aceh itu Januari 2005, tsunami itu dari 26 Desember 2004 itu pengalaman pertama saya bekerja di proyek dan selanjutnya bekerja di PT PP sampai dengan sekarang. Ada pengalaman unik dulu sebelum ada sistem divisi yang berkantor harus di Jakarta. PT PP ini perusahaan kami ada di cabang-cabang, salah satunya ada di cabang Medan, cabang 1 Medan. Ketika saya melamar di PT PP itu ya saya mendapat spesialis kartu untuk masuk PT PP karena the power of alumni Politeknik Negeri Medan. Jadi kebetulan ketika lamaran saya antar ke kantor PP dan infonya juga dari kampus dapatnya, yang nerima juga alumni, saya lamarannya nggak dibuka Pak.
Jadi nggak dibuka, cuman disuruh udah psikotes saja langsung. Anak poli kan, ya udah langsung masuk. Ya, itulah the power of alumni, dan sampai sekarang insya Allah itu kami terapkan di PP karena kami tahu saya dan adik-adik kelas, adik-adik mahasiswa ini lahir dari rahim yang sama karena kami sama-sama rahimnya di Politeknik. Jadi mudah-mudahan etos kerjanya sama juga seperti kami yang ada sekarang. Next. Ya, saya alhamdulillah mendapat beberapa training. Terakhir saya ada training eksiden investigasi yang saya dapat di tahun 2022 ini. Karena keterbatasan ilmu, mohon maaf, dari kampus yang tadi mata kuliah K3 itu adanya 2 SKS dan di hari Sabtu, saya harus mengimprove pendidikan di luar kampus yang lumayan secara biaya dan secara waktu, dan harus kami dapat. Mungkin benar kata Bang Ramli tadi, bahasa Inggris itu ada yang faktor utama, karena mungkin kalau adik-adik mau masuk ke BUMN, tes pertamanya adalah psikotes, nilainya 40% dari psikotes, dan 20%-nya bahasa Inggris, dan 40%-nya baru kemampuan dasar. Jadi mungkin bisa diimprove, tapi saya pada kesempatan ini presentasinya tidak dalam bahasa Inggris. Tadi saya agak surprise dengan Bang Ramli, mungkin presentasi saya ini kalau dibandingkan dengan Bang Ramli tadi, mungkin ini ice breaking-nya, karena saya hanya akan menampilkan foto-foto standar yang sudah pernah kami laluin. Mungkin ini ice breaking dari presentasi Bang Ramli tadi. Next, Pak. Ya, saya mulai masuk ke materi. Jadi materi dasar hukum K3 itu selain diatur oleh undang-undang, di Al-Quran juga menyebutkan tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi selain diatur oleh negara, ada di pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, ada di pasal 86 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, juga ada di KUHP. Jadi K3 ini bukan permintaan owner, bukan permintaan stakeholder, bukan permintaan perusahaan, tapi K3 ini adalah permintaan negara yang harus dipatuhin oleh semua warganya. Jadi makanya saya juga berharap di Politeknik ada jurusan teknik K3 yang bisa mengakomodir ini, karena lahannya masih banyak, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa diakomodir. Next, Pak. Ya, ini ada video sebelum masuk ke materi saya. Ini saya akan memutar video dulu biar lebih refresh. Mohon disaksikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan, Pak. This isn't just a 1,000 to 1 shot. This is a professional blood sport. What is so important about driving faster than anyone else?
Oke. Oke, next. Ya, kami menganalogikan dunia konstruksi itu adalah dunia balapan Formula 1 agar Bapak Ibu dan adik-adik lebih familiar. Kami menganalogikan dunia konstruksi itu kami ibaratkan balapan Formula 1 yang bekerjanya secara tim, dan keselamatan di Formula 1 itu sudah menjadi budaya dan sudah sekelas nomor 1 di dunia. Jadi budaya paling tinggi ada di F1 saat ini. Kami menganalogikannya jika ini adalah tim proyek yang akan menyelesaikan sebuah proyek, petugas HSE itu adalah orang yang bagian lollipop man. Pekerjaannya hanya mengangkat bendera, tapi dia sangat berpengaruh bagi keselamatan si driver dan mobil Formula One yang akan dia bawa. Jadi kami ibaratkan seorang HSE officer atau petugas K3 di proyek adalah seorang lollipop man. Dia bisa mengontrol semua orang yang sedang bekerja di sini. Dialah orang yang pertama mengangkat bendera dan menyatakan mobil ini siap untuk balapan dan aman untuk melakukan balapan. Itulah kami menganalogikan seorang HSE officer di proyek. Lanjut, Bang. Ya, di pit stopnya atau di tim balapan ada seorang yang mengontrol semua balapan. Nah, ini adalah controller atau atasannya si HSE officer. Dalam hal ini, inilah jabatan HSE team leader yang saat ini saya emban. Jadi kami mengontrol beberapa HSE officer yang ada di proyek-proyek. Kami bagi di zoningnya seluruh Indonesia untuk melaksanakan standar keselamatan kerja yang sudah diamankan perusahaan agar bisa berjalan di semua proyek kami yang ada di seluruh Indonesia. Next. Ya, ini adalah aspek bisnis di sebuah perusahaan. Selain produk, service dan produktivitas, quality, profit, dan stakeholder, safety juga sebagai bahan unit bisnis dalam suatu perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan, safety juga sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi untuk semua orang. Next, Bang. Ya, selanjutnya safety leadership. Safety leadership harus selalu kami miliki. Semua stakeholder kami. Ini kebetulan foto SVP saya, orang nomor 1 di divisi saya. Ketika berkunjung ke lapangan juga harus menerapkan standar-standar safety dan harus konsen kepada pelaksanaan safety di proyek tersebut. Next. Ya, keselamatan adalah tanggung jawab semua orang. Jadi bukan saja kami sebagai pelaksana kontraktor di lapangan, tapi semua stakeholder yang ada di proyek itu menjadi tanggung jawabnya. Selain kepada dirinya sendiri, keselamatan juga dia harus bertanggung jawab kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Kami menyebutnya safety leadership. Jadi setiap orang yang ada stakeholder di proyek harus memiliki jiwa safety leadership. Next. Ya. Kami memiliki beberapa program safety leadership yang selalu kami terapkan di setiap lapangan. Kami melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk setiap di proyek yang akan kami jalankan. Next. Komunikasi adalah hal yang penting di dalam safety. Jadi kepada adik-adik di bidang mahasiswa, jangan takut yang sekarang lagi belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk berbuat apapun yang menurut adik ada di dalam hati. Karena saya dulu ketika mahasiswa, saya sangat takut salah, sangat takut disalahkan. Padahal saya tidak sadar ketika mahasiswa ya itulah saatnya kita untuk salah. Karena ketika kita di dunia kerja, kita sudah tidak mentolerir kesalahan. Ketika di kampus, ketika belajar di dunia mahasiswa, saatnya itulah media kita untuk salah, itulah tempat kita untuk bersalah. Jadi ketika ada ganjalan di dalam hati yang ingin ditanyakan, tanyakan aja. Ketika pertanyaannya salah, oke, kita akan mendapat cemooh, tapi itulah proses, jalanin saja. Ketika nanti di dunia kerja kita sudah tidak mentolerir kesalahan, karena ketika kita salah akan ada
efek buat kita dan akan ada efek buat tim kita secara keseluruhan. Next. Ya. Teamwork ya, teamwork seperti kata Pak Edi Usman, karena terlalu banyak tugas pribadi di kampus, jadi teamwork yang kurang. Tapi di dunia kerja kita harus bekerja sebagai tim. Di satu proyek petugas safety hanya 1 sampai 3 orang, maksimal itu 4 orang. Tapi yang harus diawasin bisa sampai 1.000 atau 1.500 pekerja, seratusan karyawan, itulah menjadi tanggung jawab kita. Jadi safety itu bukan hanya mengawasin orang, tetapi mengawasin material dan bangunan-bangunan yang ada yang kita kerjakan. Karena tim safety ini terbatas, teamwork menjadi kata kunci yang sangat kita butuhkan. Kita harus bersikap fleksibel kepada rekan kerja agar rekan kerja itu dapat membantu kita. Bagaimana caranya kita memerintah orang tanpa dia tahu kita perintah, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kita yang diperintah juga tidak menjadi beban karena kita suruh, kita juga dapat hasil maksimal karena yang mengerjakan kerjaan kita dikerjakan secara maksimal. Next. Ini adalah responsibility survivor. Kami di perusahaan kami ada BOCAL, yaitu biaya orang, cara, alat, dan lingkungan. Kami kontrol di PDCA. Kami ada program PDCA, plan, do, check, and action. Jadi kami selalu melakukan semua pekerjaan dengan metode ini untuk mengetahui dan menghasilkan suatu pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Next. Ya, inilah tadi PDCA tadi. Kami akan untuk mengontrol semua pekerjaan. Kami akan menggunakan dan menerapkan sistem PDCA di semua aspek. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga di dunia pendidikan. Jadi dalam menghadapi suatu masalah harus tahu dulu rencana kita apa, terus apa yang kita kerjakan. Setelah kita kerjakan, kita harus periksa. Setelah kita periksa, kita akan awasin semuanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Next. Ya, K3 itu kata kunci utamanya adalah kepedulian. HSE itu adalah kata kunci utamanya adalah peduli. Kalau kita tidak peduli terhadap diri kita, kalau kita tidak peduli terhadap keselamatan kita, kita harus bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain dan orang di sekitar kita. Kami di HSE ini adalah role model di setiap proyek. Jadi kalau Bapak, Ibu, adik-adik pergi ke proyek, ada orang yang bajunya merah-merah, helmnya pakai kacamata, bawa di pinggangnya ada apa saja, itu kesannya lebay, tapi kami harus melakukan itu karena kami sebagai role model di proyek. Kalau kami tidak peduli kepada diri kami tidak akan bisa peduli kepada orang lain. Jadi kami selalu memulainya terhadap diri kami sendiri. Next. Ini adalah beberapa prosedur yang kami jalankan di lokasi kerja kami. Salah satunya adalah safety induction. Safety induction ini kami lakukan kepada semua pekerja, karyawan kami, dan tamu yang akan memasukin lokasi kerja. Jadi semua pekerja kami akan kami induction dulu tentang peraturan-peraturan, dasar-dasar pekerjaan yang akan dia lakukan, dan peraturan-peraturan keselamatan kerja yang ada di proyek. Jadi kami akan berduet dengan tim quality untuk menjelaskan ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kita tahu tenaga kerja dalam hal ini buruh di proyek adalah tingkat pendidikannya yang paling rendah. Jadi beberapa buruh kita yang bekerja di dunia konstruksi itu bekerja berdasarkan musiman. Jika musim di kampungnya lagi musim panen, dia akan berladang. Jika tidak lagi panen, dia akan bekerja konstruksi. Nah, atas dasar itu kami sadar mereka tidak memiliki knowledge yang maksimal untuk dapat bekerja di proyek. Jadi sebelum bekerja kami akan mengimprove mereka, memberitahu dasar-dasar peraturan agar mereka bekerja dapat dengan aman dan selamat. Next. Setelah safety induction yang kami lakukan sebelum mereka bekerja, di awal mereka masuk kerja, kami melakukan pre-start briefing. Pre-start briefing itu adalah
rapat atau meeting harian yang dilakukan di pagi hari. Biasanya kami melakukannya 2 kali, pagi hari dan malam hari. Malam hari itu dilakukan untuk pekerjaan yang lembur. Nah, untuk yang di pagi hari ini kami ingin memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Apakah mereka sudah dalam kondisi sehat dan paket keselamatan atau APD mereka yang dipakai sudah sesuai dengan standar yang akan dia kerjakan. Selain itu kami juga akan menjelaskan apa yang mereka kerjakan, apa target mereka, kualitas apa yang harus mereka penuhin, itu kami jelaskan di dalam pre-start briefing pagi. Next. Di pre-start briefing malam juga begitu, sama tapi lebih komplit karena ini bekerja dilakukan di malam hari. Biasanya kami lakukan setelah istirahat malam. Ini kami lakukan biasanya jam 7 atau 19.00 di waktu proyeknya. Jadi kami akan memastikan kondisi yang tidak bisa bekerja di malam hari, kami akan memastikan dia sudah kerja berapa jam. Kalau tidak bisa fit to work-nya tidak memenuhi, akan kita hentikan pekerjaannya, akan diganti oleh tim berikutnya atau pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan. Next. Nah, di induction, selain induction, kami juga memberikan training-training di proyek di bidang K3 untuk memenuhi syarat dan standar yang harus dipenuhi karena pekerja kita standar dan latar belakangnya juga yang berbeda. Kami berusaha memenuhi knowledge mereka dengan pelatihan-pelatihan internal di perusahaan kami. Next. Nah, ini adalah pelatihan internal yang kami lakukan. Sebelum kami melakukan pelatihan internal secara perusahaan, trainer-trainer kami ini mendapat training eksternal dari trainer of trainer. Jadi kami mendapat sertifikat training dari eksternal untuk bisa melakukan training di perusahaan kami. Jadi modul-modul akan kami siapkan sesuai dengan pekerjaan yang akan kami lakukan dan kami butuhkan saat ini. Next, Pak. Lanjut aja ini. Nah, kami sebagai perusahaan konstruksi spesialis, salah satu spesialisnya adalah gedung, kami berusaha mulai 2 tahun belakangan ini, kami berusaha memanusiakan manusia, terutama pekerja, yang selama ini bekerja dengan baju yang biasa saja, pakaian seadanya, kami berusaha melengkapi mereka dengan seragam pekerja, biar mereka lebih bangga ketika bekerja. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita lihat tukang-tukang di luar negeri itu kok selalu keren, selalu bersih, selalu rapi. Kita bandingkan dengan tukang-tukang kita, pekerja-pekerja kita yang seadanya. Kami berusaha melengkapinya saat ini. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan target kami bisa lebih menaikkan intelijensi dan standar kami di bidang pekerja. Kami mengutamakan pekerja-pekerja yang bisa bekerja dengan percaya diri di lapangan dengan kami berikan beberapa fasilitas. Next. Ya, ini adalah set office kami sesuai semangat pembangunan IKN yang semua bangunannya harus green building. Beberapa syarat di kontrak dan di undang-undang juga sudah diatur, semua bangunan di IKN itu konsepnya harus green building. Jadi kami berusaha melengkapi fasilitas-fasilitas kami dengan penghijauan dan salah satunya memfasilitasi karyawan kami sepeda. Jadi di proyek-proyek infrastruktur kami berusaha berinvestasi di sepeda dan sekarang sudah mulai dengan kendaraan listrik. Kemarin kebetulan kami juga menang dengan di inovasi kami menang lomba inovasi konstruksi, jadi pengadaan kendaraan dengan bahan bakarnya listrik. Next. Ini juga beberapa fasilitas kami yang ada di proyek. Mungkin ini sudah berada di seluruh Indonesia, dari mau proyek di Banda Aceh atau di Jayapura, kami berusaha melengkapi semua fasilitas. Karena 70% hidup kami ada di proyek, 70% hidup kami ada di lapangan, datang jam 8 pagi, pulang jam 10 malam. Kami berusaha membuat lokasi proyek kami senyaman mungkin, sesehat mungkin, agar kami juga bekerja dapat dengan aman dan selamat, serta vibes kerjanya seperti kerja di kafe-kafe, jadi tidak terlalu kaku. Next. Ini adalah fasilitas HSE training yang kami
kami adakan di proyek. Next. Ya, ini adalah salah satu fasilitas kami, fasilitas andalan kami, One Gate System dan KIHSE Passport. Jadi seluruh pekerja kami daftarkan secara terpusat. Jadi semua pekerja yang bekerja di proyek dan perusahaan kami data dan terpusat. Ada nama programnya KIHSE Passport. Next, Pak. Next saja. Ya, ini adalah pintu masuk. Jadi semua pekerja kami berikan kartu sebelum dia mendapat ID card atau KIHSE Passport tersebut. Pekerja akan kami lakukan training, kami data, dan ini terpusat. Jadi ketika salah seorang pekerja, misalnya namanya Budi bekerja di proyek A, divisi B, ketika dia pindah ke proyek kami lagi, di divisi manapun, di proyek manapun, dia datanya sudah ada. Jadi kami hanya tinggal memasukkan nomor KTP-nya saja, dan dia sudah terpusat. Nah, di data KIHSE Passport tadi, kami bisa melihat si Budi ini sudah melakukan training apa saja di proyek, sudah melakukan kesalahan apa saja di proyek. Jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia terdata di program KIHSE Passport kami. Jadi misal si Budi sudah melakukan pelanggaran dan dia mau masukin proyek, dia tidak bisa karena ID card-nya secara sistem terkunci. Jadi semua pintu masuk proyek kami kontrol agar aman dan tertib. Next, Pak. Ini adalah contoh pedestrian yang ada di beberapa proyek kami. Jalan masuk ini sebagai akses menuju pintu One Gate System tadi. Jadi kami terapkan agar nyaman dan aman. Next. Ini beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di proyek. Ini adalah barrier hub yang untuk pemisah antara area konstruksi dan non konstruksi, area green zone dan red zone, agar kita mempermudah kita mengakses proyek, area mana yang aman dan area mana yang tidak aman. Ini kami batasin dengan bariket seperti ini. Next. Ini adalah bariket yang ada di dalam proyek. Di lokasi proyek ini hanya batas dari sisi gedung ke tepian dan sisi lubang. Kami menerapkan ini di semua lokasi agar lubang-lubang bisa tertutup. Next. Nah, ini adalah scaffold. Kebetulan ini kami menggunakan standar British. Scaffolding menggunakan pipa dan tubular. Mulai tahun ini secara perlahan-lahan kami mengurangi penggunaan scaffolding dengan tipe mainframe. Karena itu kami anggap tidak aman dan semua mayoritas kondisi material mainframe kita di Indonesia yang sudah tidak form untuk bekerja di dunia konstruksi, jadi mulai kami ganti dengan sistem pipa dan sistem tubular. Ini next, ya ini adalah tangga akses sama menggunakan tangga akses tubular. Next. Ini contoh scaffolding yang ada di lapangan untuk bekerja. Jadi kami membuatnya senyaman dan seaman mungkin. Ini sesuai standar ISO 45001 harus aman, menggunakan tangga, menggunakan railing, dilengkapi support. Next. Ya, ini adalah implementasi pekerjaan kami di roof access. Jadi ketika ada pekerjaan roof access, kami bekerja sama dengan konsultan-konsultan roof access. Mayoritas sekarang ada di Jakarta, ya mungkin Bang Juanda dulu mantan Mapala, ini berguna di dunia konstruksi juga ternyata, panjat tebing yang bersertifikat. Ini kami bekerja sama, kalau pekerjaan-pekerjaan roof access akan kami kerjasama dengan pihak tersebut. Next, ya ini adalah contoh scaffolding cantilever di proyek kami buat aman dan nyaman sesuai perhitungan dan desain. Jadi yang menghitung dan mendesain orang engineering, kami orang HSE mengawasin apakah di lapangan sesuai dengan desain dan perhitungan yang telah dibuat. Next. Ya, ini adalah contoh-contoh perancah penahan beban yang ada di lapangan saat ini. Jadi kita berusaha selalu melakukan yang terbaik dan sesuai standar. Next. Ya, ini adalah contoh pengaman dan dari
bahaya kejatuhan dan debu. Jadi kalau proyek kita di Jakarta mayoritas gedung bertingkat tinggi, kami menggunakan selalu vertical net yang menggunakan bahan baja, dan ini bisa kami desain agar dia bisa naik turun secara otomatis. Kita menggunakan hoist untuk naik turun. Jadi ini terpasang di 3 lantai teratas agar pekerja aman dan nyaman, dan yang fobia ketinggian juga bisa berkurang dengan adanya penutup tersebut. Next. Ya, ini tadi juga yang roof access tadi, ini contoh pekerjaan di stadion JIS Jakarta International Stadium yang kami kerjakan, dan di Stadion Banten yang kami kerjakan, kami menggunakan kerjasama dengan konsultan roof access untuk bekerja pemasangan atap. Dan sebagai vertical rescue juga kami bekerja sama dengan roof access yang ada untuk menjaga. Jadi setiap ada pekerjaan yang vertikal di atas atap, secara penuh kami mengawalnya dengan roof access. Jadi ketika ada kecelakaan, orang pingsan atau jatuh, kami bisa menolongnya dengan petugas-petugas yang sudah terlatih. Next. Next, Bang. Ya, ini adalah barak pekerja kami, lokasi kerja. Seperti yang saya bilang di awal, kami berusaha pelan-pelan memanusiakan manusia. Yang biasa barak kerja seadanya, dibuat pakai triplek, ini kami buat senyaman mungkin biar pekerja itu tidak merasa tenaganya saja yang dibutuhkan, tapi dia kenyamanan juga kami mulai perhatikan. Yang awalnya dulu tidur hanya kasur tikar atau karpet, sekarang kami sudah mulai memakai dengan busa atau tempat tidur yang nyaman. Kami juga awalnya hanya los kerja, sekarang kita sudah berangsur-angsur untuk membuat bilik-bilik agar pekerja aman dan lebih privat. Next. Ya, ini adalah salah satu aspek HSE dan juga ke quality. Sebenarnya ini adalah pengendalian lumpur secara lingkungan, secara quality bisa terkendali kualitasnya sesuai standar, dan secara lingkungan ini tidak mencemari lingkungan. Jadi ketika kami ada pekerjaan bor pile yang mengandung lumpur, lumpur tersebut tidak boleh dibuang ke saluran utama. Kami menyedotnya dan membuat tempat pengendalian lumpur di proyek-proyek. Jadi lumpur yang keluar dari proyek itu adalah air yang sudah tidak mengandung lumpur, karena kami akan membuat bak-bak limpasan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Next, Bang. Nah, ini untuk keamanan tanah. Ada beberapa kasus kami terutama di Bogor dulu ada tanah longsor. Ketika pekerja tertimbun, ini kami berusaha meminimalisirkannya. Selain membuat kemiringan yang sesuai perhitungan teknis, kami juga memberi cover keamanan agar lumpur-lumpur tanah-tanah tidak terbawa dan tanah tidak longsor. Next. Ya, sesuai semangat enviro atau lingkungan, kami sudah mulai mengimprove alat-alat kerja kami juga di beberapa proyek dengan yang menggunakan wireless, jadi agar penggunaan listriknya lebih sedikit. Beberapa alat kerja kami sudah kami modif atau kami gunakan yang wireless dan baterainya bisa rechargeable. Next. Ini contoh rambu-rambu wajib baca, ini kami gunakan di seluruh proyek di lokasi manapun, ini sesuai standar perusahaan. Next. Ini adalah fasilitas parkir yang di motor kami berusaha membuatnya senyaman mungkin. Next. Ini adalah akses untuk menuju passenger hoist. Passenger hoist ini adalah lift orang dan barang yang digunakan selama proses konstruksi. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau dilihat dari awal sampai akhir, proyek ini bukan tentang teknik sipil saja, tapi ini adalah semua ilmu keteknikan ada di sini. Ada teknik elektro, elektrikal, mekanikal, ada mesin kita gunakan secara bersama di proyek, dan semua keteknikan itu mayoritas sekarang, terutama di perusahaan kami, semua project manager kami itu teknik sipil. Jadi semua ilmu keteknikan masih bisa dikontrol oleh teknik sipil. Jadi teknik sipil itu tidak selalu belajar teknik saja, sipil saja, tapi harus belajar elektrikal dan engineering
mekanikal. Next. Ini akses untuk kendaraan ringan yang menuju proyek. Next, ini ada di proyek KCC Kit Batang. Kebetulan kita dipercaya untuk membangun pabrik kaca di Kit Batang, di kawasan industri Batang. Ini adalah salah satu fasilitas yang ada di proyek tersebut. Next, ini ada rest area. Next saja, Bang. Ini pos security yang ada di proyek. Kami sekarang lagi menggunakan material yang tidak sekali pakai, jadi kita gunakan material yang bisa dipindah-pindahkan. Jadi kalau selesai proyek ini pos security bisa digunakan lagi, bisa dilipat, bisa dibuka, bisa dipindahkan ke lokasi yang berikutnya. Next. Ya, ini beberapa contoh rambu, mungkin sudah familiar juga bagi Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ini selalu kami buat untuk sebagai selain untuk sign di proyek, ini sebenarnya pemasaran kami juga ke orang yang ada sekitar biar proyek agar lebih enak dilihat. Next. Ini adalah pemilahan sampah di proyek, sudah biasa. Next. Ini adalah pompa minyak temporary yang kami gunakan di proyek. Pompa BBM solar, terutama ketika kami menstok BBM di proyek, kami menggunakan pompa dan kami harus menghitungnya karena ada standar minimal penggunaan solar yang harus kami gunakan di proyek juga. Next. Ini adalah proteksi lubang pekerjaan tiang pancang sebelum digali pelketnya, ini kami beri cover juga. Next. Next. Ya, ini adalah PDCA untuk pekerjaan pengangkatan. Jadi pekerjaan pengangkatan itu kami periksa semuanya, baik alat, orangnya harus sudah terlatih, harus ada izin, metodenya sudah ada, baru boleh dilaksanakan. Ini adalah sebuah proses yang sangat panjang. Sebelum bekerja, kita juga akan mengadakan rapat metode kerja apa yang akan digunakan. Setelah metodenya dari tim engineering sudah selesai dan sudah disosialisasikan, akan disosialisasikan ke pihak lapangan apakah bisa dikerjakan dan menunggu masukan. Kalau tidak bisa, akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, setelah ini selesai kerja, udah selesai secara metode, tim HSE akan memeriksa si UMS. Jadi HSE ini bukan hanya keselamatan kerja juga, ilmu keteknikan adalah faktor utama juga. Makanya saya harapkan Politeknik ada jurusan teknik K3, karena kalau dari kesehatan masyarakat K3-nya tidak mempelajari ilmu keteknikan. Jadi makanya saya anak-anak teknik sipil yang mayoritas sekarang dan teknik mesin yang sekarang ada di dunia K3 kami. Selain menunggu anak teknik K3 yang dari teknik perkapalan ITS tadi. Next. Ya, ini fasilitas medis. Jadi semua proyek kami saat ini, semua proyek kami wajib memiliki fasilitas klinik di proyeknya. Jadi klinik kami ada di semua proyek kami. Dan minimal salah satu klinik kami ini ditungguin atau difasilitasi, dilengkapi juga dengan tenaga medis, yaitu perawat. Nah, perawat yang boleh bekerja di Indonesia adalah perawat yang memiliki sertifikat Hiperkes dari Disnaker. Jadi tidak harus dia lulus perawat juga, dia harus belajar perawat di dunia industri. Jadi dia dilengkapi dengan Hiperkes. Ini adalah fasilitas medis yang ada. Ini ada di semua proyek kita Pak saat ini. Pekerja apalagi di remote area, terutama di remote area kami malah melengkapi dengan satu orang dokter. Kalau di Papua, di lokasi kerja kami Papua, kami selalu melengkapi dengan 2 orang perawat dan 1 orang dokter, karena khusus kawasan Jayapura sebelum ada pandemi COVID, Jayapura itu berperang melawan pandemi malaria yang sangat tinggi. Jadi kalau ke Papua belum lengkap rasanya kalau tidak kena malaria. Jadi oleh-oleh selalu malaria. Makanya kami selalu menyiapkan fasilitas medis yang standby 24 jam di semua lokasi proyek kami. Next.
Ya, ini adalah beberapa tools yang ada di perusahaan kami. Ada KIC Pass, yang ada aplikasi, ada Popsi, ada manajemen walkthrough, ada SOP. Jadi ini semua bisa diakses secara online, bisa dari HP. Jadi kami sudah mulai menuju dunia digitalisasi di bidang HSE juga. Semua bisa kami akses. Jadi laporan-laporan kami tidak menjadi beban lagi dalam pengerjaannya. Kami sudah bisa mengerjakannya hanya melalui smartphone kami di lapangan, jadi tidak terlalu terbebani dengan kertas-kertas. Jadi ini mulai dari inspeksi sudah kami lakukan secara online dengan satu aplikasi manajemen waktu. Jadi ketika ada kunjungan dari direksi kami di head office ke project, dia juga tidak perlu lagi menulis-nulis, sudah tinggal foto masukkan ke aplikasi. Ini tadi ada salah satu program andalan kami, KIC Pass. KIC Pass ini sebenarnya kita tidak usah ngomong di Eropa, di Cina saja sudah dilaksanakan, sudah diaplikasikannya 5 tahun yang lalu. Ini kami coba pelan-pelan melaksanakannya, mudah-mudahan dalam 2 tahun ini bisa teraplikasi ke semua proyek kami. Ini adalah kunjungan-kunjungan dari manajemen kami, jadi bukan bekerja sendiri tim proyek, jadi tim proyek itu bekerja diawasin oleh semua manajemen yang ada di perusahaan kami. Next. Next saja Pak, ini masih contoh-contohnya. Ya mungkin itu saja dari saya Pak. Semua fasilitas-fasilitas, semua contoh-contoh tadi yang saya tampilkan itu tidak ada di kontrak kami dengan owner Pak. Itu tidak ada di kontrak. Kalaupun beberapa proyek PUPR yang memasuki biaya K3 di kontraknya juga hanya sedikit, hanya kecil nilai kontraknya, tetapi kami berkomitmen untuk menjalankan proyek kami dengan aman dan selamat. Jadi kami selalu menganggap safety itu adalah investasi, bukan biaya keluar. Beberapa perusahaan menganggap biaya safety adalah biaya keluar, karena iya, biaya safety kami ambil dari profit proyek, keuntungan proyek yang kami kurangin untuk ke safety, tapi itu kami anggap adalah investasi. Karena safety ini lawannya adalah nyawa manusia. Kalau suatu proyek sudah terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa, itu akibatnya bisa kemana-mana, dan biaya yang kami keluarkan untuk menutupi dan memberi santunan kecelakaan lebih besar dari biaya safety yang akan keluarkan. Jadi kami anggap biaya safety adalah investasi. Mungkin itu saja dari saya. Kepada adik-adik mahasiswa, tetap semangat, jangan ditiru saya yang nilainya rendah, tapi tirulah kerja keras dan semangat kami. Kami memang tidak dianugerahi ilmu yang pintar karena kesalahan kami ketika kuliah. Jangan ditiru, jangan belajar ketika bekerja, belajarlah di kampus, eksplorlah diri adik-adik di kampus. Apapun kesulitannya, sekarang ada ikatan alumni di Medan juga ada. Kami siap membantu. Kalau ada yang mau magang, nanti akan kami coba bantu. Dan kami alumni Politeknik yang ada di PTPP selalu ketika ada membutuhkan karyawan selalu mengambil adik-adik alumni. Jadi kami, saya sering menanya kepada, beberapa kali nanya sama Bang Erwin, ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Mungkin adik-adik bisa mengeksplornya lebih dahulu. Jadi kalau tidak dapat dari kampus, belajarlah dari mana saja, karena sekarang informasi ada di genggaman, ada di handphone, semua bisa diakses di handphone. Beda zaman kami dulu yang harus ke warnet, harus ke rental untuk mengakses informasi. Yang kami harapkan adik-adik sekarang lebih canggih dan lebih pintar dari kami yang ada sekarang. Tapi pesan kami yang sekarang, mohon attitude-nya adik-adik lebih dikembangkan, disiplin lebih dikembangkan, karena masalah utama generasi Z sekarang ini adalah di attitude. Kami juga mendapatkannya di dunia kerjaan, attitude yang kurang. Jadi selama di kampus, tolong saling menghargain, dosen dihargain, karena kunci utama keberhasilan kita itu adalah orang-orang tua kita. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Edi Usman, Pak Samiran, Pak Galio, Pak Mercedes, Pak Amrijal,
Bu Delisma, saya juga mohon maaf. Bu Delisma, ini ada istri saya online juga dia. Dia ikut nonton karena istri saya teman sekelas saya, Pak Edi Usman, Pak Samiran pasti kenal istri saya. Jadi saya sampai hari ini, jadi di rumah saya itu ada 5 orang alumni Politeknik, Pak. Yang 2 saya dan istri saya teknik sipil, yang 3 dari akuntansi perbankan, Pak. 3 orang adik saya. Adik saya menikah dengan teman kuliahnya akuntansi, dan ipar saya juga anak akuntansi. Jadi saya kalau pulang ke rumah itu seperti reuni saja. Jadi itulah hebatnya Politeknik. Kalau ibu saya bilang anak Politeknik ini nggak mau rugi, jadi selalu mau menikah dengan anak Politeknik juga. Itu saja. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Berarti bisa reunian setiap hari ya Pak ya? Istrinya masih Tani Prisda. Masih Bu. Tani Masih Online dia, Bu. Tani Prisda Senaga. Iya Bu. Iya Pak. Iya Pak. Ya, saya masih ingat. Tani Prisda Ya. murid kesayangan saya Pak. Iya, Tani Prisda Sinaga. Nanti dia yang tanggal 4 April Pak, udah di booking sama Bang Juanda, nanti 4 April hari ini, nanti perempuan-perempuan semua yang mengajar. Bocoran lagi nih. Itulah yang membuat kami kepala enamnya awet tua. Saya senang ketemu itu. Pak Edi Usman ini. Bagi kami ini adalah suatu vitamin. Jadi Pak Edi Oke, lanjut. Usman ini saya nggak tahu ya awet muda atau awet tua. Jadi dulu waktu ngajar juga ya udah kayak gini ya. Ini awet muda apa dulu? Awet tua. Udah nggak berubah. Udah sahur matua. Iya, baiklah. Terima kasih kepada Bang Didi yang telah memberikan paparannya. Ya, kembali kami mencoba menghangatkan suasana dan mengingatkan kepada adik-adik, acara ini memang kita coba peruntukan kepada adik-adik ataupun kepada alumni-alumni yang membutuhkannya. Jadi kami sangat berharap responsibel daripada adik-adik peserta, walaupun mungkin dari segi jumlah masih belum signifikan, tapi kita berharap ke depannya acara-acara seperti ini kita akan coba terus mengepus keikutsertaan para mahasiswa, karena kita memang memperuntukkan acara ini untuk adik-adik. Karena juga tidak lagi ada waktu yang bisa kita berlama-lama, saya rasa namun ada baiknya kita cobalah ini sih mendengarkanlah, kita butuh juga nih tanggapan dari dosen juga ini. Saya ngelihat yang standby selalu ini dengan Langkon biasanya ini Pak Samiran ini. Saya mohon ini Pak Samiran, Mbah. Biasanya kami Mbah Miran ini, Mbah. Silakan Pak, waktunya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Ini aku ingat si Didi. Didi ini dulu kan selelean. Jadi sekarang posisi Didi sudah menjadi HSE di PP. Jadi saya dari tahun 2003-2004 saya udah megang K3. Saya pelatihan K3 pertama di Lemtek UI. Jadi yang menjadi ironis di K3 ini kalau dikonstruksi tetap kita masih megang angka kecelakaan tertinggi di Indonesia bahkan dunia itu kan tetap ada dari angka kecelakaan konstruksi. Ya itu kan memang tugas kita ya, tugas kita apalagi yang klien terjun di proyek itu bagaimana meminimalisir accident. Usahakan kalau bisa zero accident, tapi kan ya itu ya dengan cara ya tadi memanusiakan pekerja dan sebagainya sehingga betul-betul kompeten dan certified sehingga bisa menjaga. Cuman tadi Mas Didi, Anda kan kerja di divisi bangunan gedung. Kalau kok tadi nggak ada misalnya kalau bangunan gedungnya itu sampai bertingkat 20 atau dan sebagainya, kok nggak ada closet movable. Jadi kalau misalnya dia kerja di lantai 15, kalau mau BAB mau kemana dia? Kalau nggak ada closet movable itu aja. Gimana menurut Bang Didi itu? Iya Pak, kebetulan saya sebenarnya kalau mau ini ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya kalau mau ditampilin saya takut kelamaan Pak. Oh. Jadi
sebenarnya saya belajar dulu 2 SKS di kampus saja, ternyata setelah saya kerja K3 itu nggak cukup sebenarnya yang kita pelajaran di kampus itu ternyata sampul-sampul depannya saja. Jadi kalau Iya, betul. tadi Pak, minimal itu 1 lantai ada 1 toilet movable, memang tadi saya tidak tampilin. 1 toilet, per 2 lantai saya 1 toilet movable Pak, tapi di setiap lantainya kami menyiapkan tempat urinoir. Jadi yang bisa di AB per 2 lantai, yang urinoir di setiap 1 lantai Pak. Yang portable Pak. Kebetulan di proyek kami di Jakarta ini banyak yang menyewakan itu. Tapi kalau proyeknya yang jangka panjang malah kami investasi untuk membeli sendiri Pak. Untuk toilet itu. Oke lah, jadi mantap lah. Ya, makanya mudah-mudahan semua proyek artinya bisa menurun angka kecelakaan tadi. Jadi kan sekarang saya ngajar K3 itu selalu saya bikin tugas sama mahasiswa, coba cari construction accident, kecelakaan konstruksi masih tetap rekor. Nah itulah. Jadi kenapa K3 itu wajib bagi mahasiswa politeknik, karena mahasiswa politeknik akan disiapkan terjun berarti terjun di proyek, dia kan termasuk waiting list dari yang kalau nggak dibekali K3. Itu saya kira dari saya sekian saja. Terima kasih Mas Didi, Juanda, dan lain-lainnya Pak Tapi saya Idrisman. bisa titip Oke. program studi K3 sama Pak Samiran ini. Pak Cuman, Kajur, Pak Di. Kajur. Iya Pak. Didi, Iya Pak. ada sedikit tadi yang slip. Iya Pak. Pak Darmuji almarhum itu salah. Yang almarhum itu Pak Saiful. Oh sorry Pak. Maaf Pak. Pak Saiful, bukan Pak Darmuji masih hidup. Oh astagfirullahaladzim. Ya, tadi slip itu di awal. Wah, saya harus bawa di Ambon ini kalau ke rumah nih. Iya. Nah, itu tanda-tanda panjang umur Pak Darmujinya. Amin Pak. Yang udah meninggal Pak Saiful, bukan Oh Pak iya, Darmuji. sorry, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Samiran yang sudah memberikan tanggapannya. Terima kasih Bang Didi yang telah memberikan paparannya.